Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Iqmalia, NIM 23010311013 dari kelas PGMID. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai School Development Within Network in a Digital World, yaitu jaringan sekolah di dunia digital dan kemungkinan resikonya. Jaringan sekolah ini memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun seperti halnya teknologi yang lainnya, jaringan sekolah ini mempunyai resiko yang perlu untuk dipertimbangkan dan diatasi. Kemudian yang pertama adalah jaringan sekolah sebagai kolaborasi antara berbagai organisasi pendidikan. Jaringan sekolah dapat membantu pembangunan organisasi secara umum yang dapat mendorong sekolah untuk membentuk jaringan. Jaringan sekolah ini dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk kolaborasi massal antara berbagai organisasi pendidikan, khususnya sekolah. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat jaringan sekolah. Yang pertama, tujuan jaringan sekolah yaitu mendorong pengembangan sekolah secara kolektif. Yang kedua, menyediakan platform untuk berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jaringan ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan yang memungkinkan sekolah-sekolah untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks lokal. Jaringan ini juga berfokus pada pengembangan profesionalisme guru melalui pengetahuan, pelatihan, kemudian peningkatan keterampilan yang didapatkan dari hasil kolaborasi antar sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Jaringan sekolah juga dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang lebih besar seperti integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat jaringan sekolah yang pertama, berbagi pengetahuan dan pengalaman antara berbagai sekolah. Kemudian yang kedua, kolaborasi dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih relevan, seperti misalnya pelatihan guru, kemudian fasilitas pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran. Yang keempat, untuk refleksi bersama tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian faktor keberhasilan jaringan sekolah yang pertama, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar sekolah yang mencakup refleksi dan pembelajaran guru yang dapat mendorong inovasi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, penyatuan sumber daya dan kompetensi untuk mengatasi tantangan bersama. Yang ketiga, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus sekolah. Yang keempat, peningkatan proses pembelajaran yang berdampak positif pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Yang kelima, struktur dan fasilitas yang memadai. Dan keenam, komitmen dan motivasi bersama. Yang ketujuh, pendanaan yang terorganisasi. Yang kedelapan, pengakuan dan apresiasi. Selanjutnya, risiko dan tantangan jaringan sekolah. Yang pertama, membutuhkan tata kelola dan struktur yang jelas. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu ekstra untuk membangun hubungan, menyelaraskan tujuan, dan memahami struktur jaringan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan pengelolaan yang memadai seperti fasilitas dan koordinasi. Yang keempat, ketidakseimbangan masukan dan pengeluaran sumber daya. Yang kelima, resiko terhadap pengakuan dan kepercayaan. Yang keenam, resiko pengaruh negatif pada guru yang lebih akrab dengan rekan dari sekolah lain daripada dari rekan sekolah asal. Selanjutnya, perbandingan sekolah di dunia digital dengan kondisi faktual di Indonesia. Sekolah di dunia digital, yang pertama, kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Jaringan ini memungkinkan sekolah untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan secara cepat melalui teknologi, di mana sekolah ini dapat bertukar inovasi dalam proses pembelajaran yang dapat mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan kurikulum. Sedangkan di Indonesia mengalami keterbatasan infrastruktur digital, di mana di Indonesia masih banyak sekolah, terutama di pedesaan, yang mengalami tantangan dalam hal teknologi. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk membentuk suatu jaringan yang efektif dan memanfaatkan potensi digital.
Yang kedua adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan ini dapat mendorong TIK dalam proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan di Indonesia mengalami kesenjangan dalam keterampilan digital, di mana banyak guru yang keterampilan digitalnya masih bervariasi. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan TIK yang dapat mengurangi efektivitas kolaborasi dalam jaringan. Yang ketiga adalah peningkatan akses dan sumber daya. Melalui kolaborasi, sekolah ini dapat meningkatkan akses dan menyatukan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi sehingga lebih efektif dalam menghadapi tantangan. Sedangkan di Indonesia mengalami tantangan dalam koordinasi dan komitmen, di mana pengetahuan yang tidak disebarluaskan antara sekolah-sekolah yang terlibat dapat menghambat pengembangan sekolah secara keseluruhan. Yang terakhir adalah argumen kritis terhadap jaringan sekolah di dunia digital dan kemungkinan risikonya. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Masih banyak siswa dan sekolah yang tidak memiliki akses teknologi dan tidak memiliki akses jaringan internet, sehingga hal tersebut menjadi tantangan untuk siswa dan sekolah tersebut mengikuti pembelajaran secara digital. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas, koordinasi, dan manajemen. Jaringan sekolah digital ini melibatkan berbagai pihak seperti siswa, guru, orang tua, dan pihak administrasi. Koordinasi antara pihak ini dapat sangat rumit ketika terutama dalam pergantian kurikulum, penyampaian materi, dan lain-lain. Ketiga adalah kurangnya penyebaran pengetahuan ke sekolah. Masih banyak sekolah yang tidak siap untuk mengadopsi pembelajaran secara digital ini secara efektif. Dan yang terakhir adalah beban kerja guru dan komitmen. Pembelajaran secara digital ini seringkali menjadi beban guru, seperti dalam pembuatan media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.